selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Natalia Ernanda Harista dengan NIM 241011158. Saya dari kelas PKK 1 semester 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan resume pertemuan yang ketujuh, yaitu tugas ilmu sosial dasar. Resume pertemuan yang ketujuh membahas lembaga sosial. Nah, lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mengatur perilaku dan anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan paduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Selanjutnya, lembaga sosial terbagi menjadi fungsi-fungsi lembaga sosial. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa individu mempelajari peran sosial mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Contohnya, keluarga dan sekolah. 2. Pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dan berbagai status sosial. Contohnya, sistem hukum dan agama. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lembaga kesejahteraan sosial. Yang keempat, penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dan dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Contohnya, sistem peradilan dan kepolisian. Yang kelima, integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Contohnya, acara komunitas dan organisasi sosial. Yang keenam, perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dalam memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, lembaga pendidikan dan lembaga advokasi. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar yang merupakan unit pertama di mana individu dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga bertanggung jawab untuk sosialisasi awal pembentukan nilai dan dukungan emosional. Yang kedua adalah pendidikan. Lembaga pendidikan mencakup sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda, yaitu berfungsi membentuk pengembangan keterampilan sosial dan persiapan karir masa depan. Ketiga, ekonomi. Lembaga ekonomi meliputi struktur dan sistem yang mengatur produksi dan distribusi dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Yang keempat adalah agama. Lembaga agama adalah organisasi dan sistem kepercayaan yang mengatur praktik spiritual dan moral dalam masyarakat. Penegakan nilai-nilai moral, ritual keagamaan, dan dukungan spiritual. Yang kelima, hukuman dan peradilan. Lembaga hukum dan peradilan mencakup sistem hukum, pengadilan, dan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan aturan dan hukum. Yang keenam adalah kesehatan. Lembaga kesehatan mencakup institusi yang menyediakan layanan medis dan kesehatan kepada masyarakat, seperti perawat kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan medis. Selanjutnya, politik dan pemerintah. Lembaga politik dan pemerintah adalah struktur yang mengatur kekuasaan dan kebijakan politik dalam masyarakat. Fungsinya yaitu pengelolaan negara, pembuatan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedelapan, media dan komunikasi. Lembaga media dan komunikasi mencakup organisasi yang bertugas menyediakan informasi dan pengaruhi opini publik.
Lembaga sosial adalah komponen penting dalam struktur sosial yang memainkan peran krusial dalam mengatur perilaku, menyediakan kebutuhan, dan menjaga stabilitas masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan peran lembaga sosial dalam masyarakat. Lembaga sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah fungsi dan peran utama lembaga sosial dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Contohnya, peranan keluarga mengajarkan nilai-nilai dasar dan norma, sementara sekolah memberikan pendidikan formal dan memperkenalkan siswa pada keragaman sosial. Kedua, fungsi pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur bagaimana individu harus bertindak dalam berbagai situasi sosial. Contohnya, lembaga sistem hukum, agama. Misalnya, sistem hukum mengatur perilaku, undang-undang, dan hukum, sedangkan lembaga agama memberikan panduan moral dan etika. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk mempengaruhi kebutuhan dan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contohnya, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan. Yang keempat, fungsi penegakan keadilan. Rumah sakit memberikan perawatan medis, lembaga pendidikan menyediakan pengetahuan dan keterampilan, dan lembaga kesejahteraan sosial memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dilaksanakan secara adil. Yang kelima, fungsi interaksi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dan antar anggota kelompok. Yang keenam, fungsi perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial yang memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, lembaga pendidikan, lembaga advokasi. Peranannya, lembaga pendidikan mendorong inovasi dan perubahan dalam cara berpikir, sedangkan lembaga advokasi memperjuangkan hak-hak sosial dan reformasi. 7. Fungsi penyediaan struktur organisasi. Lembaga sosial menyediakan struktur dan organisasi yang membantu masyarakat berfungsi secara efisien dan teratur. Contohnya, pemerintahan dan organisasi bisnis. Pemerintahan mengatur administrasi dan kebijakan politik, sementara organisasi bisnis mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa. Fungsi dukungan emosional dan sosial. Lembaga sosial memberikan dukungan emosional dan sosial kepada individu dalam masyarakat untuk membantu mereka mengatasi stres dan tantangan hidup. Contohnya, lembaga keluarga, kelompok teman, lembaga kesehatan mental. Keluarga menyediakan dukungan emosional yang bersifat mendalam, sedangkan kelompok teman memberikan rasa kebersamaan dan lembaga kesehatan mental. Nah, kesimpulan. Lembaga sosial memiliki peran multifungsi yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya mengatur dan mengarahkan perilaku individu, tetapi juga menyediakan dukungan, struktur, dan integrasi yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan sosial. Dengan memahami fungsi dan peranan lembaga sosial, kita dapat lebih baik menghargai kontribusi mereka terhadap stabilitas dan perkembangan masyarakat. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.